Oke, kembali ke Boy. Ya. Tadi tuh invoicing, Boy. Oke. Invoicing ya. Masih pernah proyek pemerintah seperti apa? Oke. Kalau pemerintah itu udah pasti dibayar. Kecuali kalau kita mal apa namanya? Mal praktek. Artinya apa namanya istilahnya itu? Mal ligai. Apa istilahnya gagal lah, pokoknya gagal apa sih istilahnya kalau gagal itu? Prestasi. Oh ya, prestasi. Kerjaan lo outstanding. Ya. Tapi kalau nggak mau prestasi kita pasti dibayar dan on time biasanya. On time dia ya, nggak ngaret ya. Nggak harus kirim pempek dulu baru dibayar. Gitu. Enggak, pasti dibayar. Cuma kita kalau proyek pemerintah ini kita harus punya orang yang khusus in charge di proyeknya. Maksudnya apa? Orangnya itu harus karena tuh suka minta meeting dadakan. Jadi benar-benar harus ada orang yang enggak semacam LO lah ya. Ya, dan orang bilangnya ownernya bosi banget orangnya. Bosi banget. Dan kalau kita nggak datang pasti orangnya marah-marah lah. Orang ini dari pihak sana berarti, bukan kalian yang taruh. Ada PPK, atau PPK itu pejabat pembuat komitmen. Kalau ini pemerintah ya, kalau nggak mau pemerintah ya. Pemerintah ini banyak sekali singkatannya ya. Iya, PPK itu pejabat pembuat komitmen. Atau PPTK ada juga yang di bawahnya sedikit lah, teknis pejabat teknis. PPJB. Itu pejabat pembuat keonaran. Kalau PPK itu lebih lebih tanggung jawab, tapi kalau PPTK itu lebih teknisnya biasanya. Nah, itu buat komitmen tuh maksudnya dia yang bikin kontrak dia, yang megang kontrak ya. Ya di kontrak namanya dia. Nah. Oke. Berarti jangan khawatir teman-teman yang ada proyek pemerintah dibayarnya on time ya. Pasti dibayar dan sesuai invoice saya due paymentnya 1 bulan, pasti itu akan 1 bulan cair ya. Betul. Enggak juga. Oh ya tuh. Jadi terjamin lah ya proyek pemerintah ya. Terjamin. Dan kalau bisa sih kita seimbang ya, pemerintah sama swasta. Karena kalau swasta itu kadang-kadang naik turun ya. Area. Naik turun dan nggak jelas ya. Kalau bisa sih seimbang. Harusnya hilang itu ada proyek gitu ya. Pemerintah, ada proyek swasta. Jadi kalau proyek pemerintah kita itu kurang terpacu sama kadang-kadang terlena dengan gampangnya, maksudnya nggak terlalu detail dengan kalau swasta kan kadang-kadang dia minta banyak lah permintaannya. Kalau swasta kan mungkin alternatifnya banyak, terus pemerintah justru gampang ya, mereka nggak banyak. Kalau yang susah administrasinya, kalau pemerintah administrasinya di awalnya. Katanya pembayaran gampang. awalnya susah. Banyak minta ini itu ya. Awalnya itu susah loh. Mulai dari kita PQ, prakualifikasi, terus pembuktian. Udah gitu kita sudah pembuktian, kita masukin ustek sama proposalnya. Baru nanti ada pengumuman kan. Ngapain masukin ustek? Ustek itu kayak proposalnya, kayak kita masukin legalitas kita, terus kadang-kadang itu nyari tenaga ahlinya paling susah. Tenaga ahli ini mereka minta ya. Mereka minta orangnya siapa aja nih yang ngerjain ABC doang gitu ya. Nah di sini biasanya itu yang membuat banyak konsultan jadi kolaborasi, karena kan kita nggak punya semua kan. Kadang-kadang dia minta S2 terus SKA-nya utama atau ya gitu-gitulah yang kadang-kadang kita sulit untuk nggak punya kadang-kadang kan. Jadi kita kolaborasi sama konsultan lain yang punya. Nah itu jadi kolaborasi. Teman-teman kalau ada teman-teman yang punya SKA terus S2 mungkin nanti kolaborasi aja sama Hemsa. Nah, tanya Bu Mala tuh, Budir tahun. Terus banyak yang ini ya, apa istilahnya? Nah itu paling susah tuh kalau jualan surat. Udah pakai aja nama gua. Nggak jualan juga. Tapi itu bener ya. Jadi orang-orang yang dipakai itu memang dia kerja di situ, yang nggak cuma kantor nama aja. Ya, jangan cuma kerja si Bambang, pinjam nama. Ada itu praktek seperti itu banyak. Tapi kalau bisa sih banyak ya. Itulah.
Tapi kalau Itu Hepsa masuk ke enggak ya? struktur organisasinya nggak tuh, Boy? Masuk ke organisasi Hepsa atau enggak? Kayak per project aja emang ditekankan sebagai tenaga ahli gitu ya di dokumennya. Biasanya kita udah ada kayak tim itulah ya, tim. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita nggak punya, kita kolaborasi sama konsultan lain. Gimana Jadi Mas? struktur. Struktur ada. Jadi kan itu lengkap struktur. Oh enggak maksud gue struktur perusahaannya untuk tender itu ada orang khusus yang buat nyiapin. Itu kan pekerjaan Belum ya betul. administratif kan? Ada orang marketing ya. Oh ada oke. Ada account manajernya lah ya. Kadang-kadang aku juga bantu juga. Orang legal juga ada apa outsource? Yang legal enggak lah, kalau perusahaan kecil enggak lah. Seru ya. Masih kita aja yang ngerjain legal. Legal apa ya? Nggak terlalu Kontrak. banyak. Kita juga yang saya juga direksi yang ngurusin. Oh berarti kalian yang urus baca kontrak di satu-satu itu kan panjang kan kontrak biasanya. Kontrak enggak lah, standar banget Baik. kontrak itu. Oh nggak panjang ya? Kenapa kontrak si Oji panjang banget? Pusing gue baca. Oke. Kalau kontraknya konsultan arsitek mungkin ya biasa-biasa aja, nggak beda-beda banget. Namanya ya nggak standar banget lah. Oke. Nah ada lagi yang mau ditanya nggak, Bang? Ada nih mengenai ini kan yang maksudnya kalau gue kan ngerjain swasta tuh, artinya nggak ada tuh yang kayaknya mesti harus tenaga ahli segala macam didaftarkan di awal. Iya, swasta nggak ada. Procurement kan semua lengkap di awal. Jadi kebetulan kan kita juga ada yang SK utama yang juga kadang diminta untuk bantu kayak gitu ya, kolaborasi dengan konsultan lain yang memang lagi mengajukan procurement gitu, ini ikut procurement. Nah itu problemnya adalah kadang dia juga ternyata di hire sama yang lain. Gitu. Oh. Nah, itu nggak terjadi karena jadinya bentrok gitu pada saat masukkan tender. Namanya muncul di dua PT yang berbeda. Nggak kompakan gitu ya, Man? Nggak kompakan duluan. Lu kok pakai ini, gue udah pakai dia gitu kan? Nah, kayak gitu. Nah, kayak Hepsa berarti ini udah punya database ya, artinya rekanan konsultan tenaga ahli yang memang selalu ready gitu kalau pada saat ada tender gitu, misalnya. Atau gimana itu? Mengatur itu semua itu gimana itu, Pak Boy? Kalau untuk S1 Madya masih kita ada, tapi kadang-kadang permintaan yang S2 SKA utama itu kadang-kadang kita sulit. Kalau S2 ya. utama, nah itu sulit. Tapi biasanya kita selalu izin lah ke orangnya. Nggak Nggak tahu jangan namanya tiba-tiba ditaruh. nama dia kita pakai tapi nggak ngomong ke orangnya, itu nggak bisa. Nanti biasanya gitu, kalau namanya dia ada di dua calon itu bisa batal kan itunya. Iya. Itu resikonya besar itu ya. Ya, Lu- izin dulu. Kan lu lurus lah ya, maksudnya nggak banyak aneh-aneh lah ya. Kalau kita kerjain sesuatu dengan baik ya kan pasti hasilnya akan baik gitu ya. Iya. Gila gue bijak banget. Ya. Aku juga nggak nyangka kita ngomong terus gini. Oke, sebelum kita lanjut dengan Boy, ini segmen berikutnya apa, Ji? Ikut dong itu dotnya. Oh ya bentar, udah sampai mana gua tadi? Oh iya, selanjutnya adalah masalah Doni hari ini. Keren banget dibuat oleh Dodi ya. Oke Don, sekarang kita tahu lu biasanya kan selalu ada problem lah ya. Hari ini gimana? Ada internet doang. Hari ini internet seperti biasa ya. Itu Ya, solusinya udah tidak bisa ditangani apa-apa lah ya. Don, Oke, kita dari kembali gue ke Boy lagi. masih di Gak grup. lucu gini loh. Gue mau komen dulu Don. Dari gue masih di grup, gue udah keluar grup. Lu masalahnya masih sama. Don. Gak lucu gini. Waktu di apartemen kan internet gak bisa gara-gara karena terhalang beton. Gue di lantai 18. Sekarang pindah ke kampung, internet gak bisa juga karena terlalu jauh dari apa? BTS. Apa BTS yang istilahnya apa ya? Iya, Apa sih? Ya itu. yes. Boy band Korea. Ini aneh.
aneh gitu. Padahal pakai Telkomsel. Ini perlu ditanya ke Medi. Ya, coba Pak Medi diundang dulu. Ada Medi ada nggak? Sebenarnya Medi punya segmen khusus ya. Nggak ada ini, Medi nggak masuk. Kan harusnya pakai Tidak kalau ada. di apartemen harusnya pakai penguat sinyal tuh. Kenapa Yang di dalam Telkomsel ruangan, yang di tidak? dalam ruangan tuh ada. Enggak, maksudnya kenapa Telkomsel tidak sebarin tuh penguat sinyal di apartemen-apartemen gitu. Biasanya karena kurang orangnya situ. Kan Telkomsel paling banyak dipakai kalau buat Nah, itu handphone. Bukannya udah pakai optik ya? tergantung dari itunya, Tergantung developernya. dari- Memang dari awal dia kerjasama sama operator enggak untuk menyediakan itu. Berarti sekarang yang harus kita cari solusinya adalah masalah internet Doni di kampungnya ini yang jauh dari BTS. Dan seperti biasa kalau ada apa-apa kita bingung, kita tanya Norman. Ini ada gitu-gitunya nggak Ji? Tanya Ya, Norman? ya, bagus. Nggak ada? Gila kali kalian. Oh ada juga ternyata, luar biasa. Tanya Norman. Silakan Man. Menurut lo solusi terbaik buat Doni soal internet yang sudah 10 tahun ini tidak terselesaikan? 10 tahun. Buset dah. Kayaknya segera telepon Elon Musk tuh supaya Starlink-nya ini berfungsi segera itu. Oke, berarti itu akan terselesaikan 10 tahun Bisa lagi. saya tanya Sabar-sabar Medi. aja. Telkom kayaknya mau kerjasama sama Starlink itu kan? Telkom atau Excel? Starlink banyak di Jakarta ini. Gue sering Oh, iya. pakai tuh buat Pakai sepeda ya? di kapal api. Pakai sepeda. Di Starbucks Bandung ada ya gitu Starlink ya. Oke. Udah segitu aja jawaban tanya Norman. Wah, apalagi jawabannya ini mesti diskusi panjang lebar dengan Pak Doni. Oh iya, nanti bisa langsung tanya Norman. Oke, kita kembali ke Boy. Boy, coba liatin highlight rancangan lo yang dirancang Kian ini. Silakan ditampilkan, Oji. Bos. Luar biasa. Silakan. Gak usah panjang-panjang. Langsung 3D aja deh, 3D bagian belakang. Oh, Ai. iya, cakep-cakepnya diliatin. Nilai proyeknya nggak perlu lah. Yang mana? Paling belakang ya, bagian belakang. Ini kayak ini ya. Studi survei lahan ini. Ah, mana? Di- Kepala kerbaunya mana ini? Nah ini di Kupang, ini BLK, Balai Latihan Kerja. Jadi BLK ini kayak sekolah vokasi namanya. Sekolah vokasi itu sekolah kayak setara D1, D2, D3. Tuh. Jadi dia berbasis kompetensi. Jadi di sini sekolah kayak otomotif, sekolah kayak drafter, sekolah kayak teknik kelas, sekolah salon, spa, koki gitu ya. Di sini semua Ada spa di situ ya. Enak ada juga. kecantikan. Dan itu ada top kecantikan gitulah BLK. Nah ini sama fasilitasnya kayak apa? Kayak asrama, kayak rumah dosennya gitu. Nggak terlalu besar ya aku lihat nih. Maksudnya untuk sebuah sekolah gitu. Iya kayak kampus sih, kayak kampus tapi kecil, nggak terlalu besar gitu. Besar itu ada lapangan basket di tengah. Bandingnya sama Kampus kampus tapi kita. lebih ke kayak D1, D2, D3 gitu. Tergantung tujuannya. Itu ada asrama di situ. Di Ada. komplek itu asramanya. Konsepnya apa nih, Boy? Konsep. Konsepnya apa ya? Paling itulah atap sumba. Terus Oh, itu atap gaya tradisional sana ya? industrial, sedikit industrial. Saya temanya industrial tapi kita kombinasikan sama atap sumba. Tapi banyak bata itu bata ya, bata expose tuh. Bata expose. Kayak gedung Setiabudi ya. yang pendek ya iya kan? Itu bukan pila merah. Selain atapnya. Gedung merah. Itu atapnya emang tinggi-tinggi ya di situ. Itu dalamnya struktur aja atau ada something di dalam situ? Ada RT kelas kayak kita TA dulu kan di atap tuh.
Ada. Kalau mah enggak ya, zaman gua tuh kelas Ada workshop sama ruang kelas. Workshop di dalam atap itu. di yang kiri ya. Kalau yang atap tinggi itu kantor. Yang apa Oh, di gitu. dalamnya itu kantor. Oh. Di dalam atapnya maksudnya ada ruangan di dalam atap yang tinggi besar itu. Masa planningnya apa, Boy? Cuma itu aja. Plafonnya aja yang dimainkan. Nggak ada sih, nggak ada. Oh, nggak ada ruangan ya. Oke. Wih, Konsep master planningnya apa, Boy? Konsep master planningnya kalau kira ngomong cangkian udah. sama orang urban saya merasa nggak pede. Jadi Oh, rancang ini udah terbang, ini udah terbangun Saya kurang kan? pede dengan orang-orang Udah konstruktif urban. loh. Udah terbangun kan? Konsepnya ya connectivity lah ya, connectivity terus karena ini wisata vokasi jadi beberapa area itu kita bikin menarik. Wisata vokasi itu mereka sekaligus sekolah tapi mereka dapat pengalaman ruang yang baik. Kayak situ ada kayak amphitheater, olahraga, dan connectivity itu artinya setiap gunung itu terkoneksi sama skybridge ya, ada jembatannya. Terus di sini juga kalau lihat di set plan itu keliling bangunan itu ini syaratnya harus bisa dilewati sama truk juga. Jadi dia jadi karena ini workshop ya, di situ ada workshop teknik kelas, bangunan dan macam-macam itu perlu ngangkat-ngangkat barang juga, jadi perlu truk bisa lewat. Itu rem ya? Di dalam itu ya? Ya rem. Itu fasadnya layer aja tuh berarti ya? Ya layer. Udah lah ya. Aku malas lah kalau paparin desain teman-teman tuh kadang-kadang kita dapatnya cuma ini doang. Apa namanya? Dapatnya apa ya? Jadi kita merasa, aduh kita kayaknya gimana gitu ya. Istilahnya itu kayak rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita gitu. Jadi kalau sebenarnya malas kita harus bangga dengan karya sendiri lah. Ya. Oke, lanjut. Sebenarnya kan Next project. Ya Saya kenapa? konsep itu lebih ke alasan aja sih, Pak Boy. Tinggal alasan-alasan aja dipaparkan. Itu kan sebenarnya udah jadi konsep. Apa begini? Ini proyek lama sebenarnya nih. Tahun 2014 ini. Udah lama banget ini. Oh, udah Kita langsung terbangun ya aja. sekarang? Ini nggak tahu nih, yang terakhir nggak PPT-nya nih, aku juga lupa PPT yang Nggak mana. tahu ini. Langsung 3D-nya aja. Ntar. Oh ini. Kayaknya PPT yang lama ini. Ini ya, kasuari konsepnya. Oh iya, banyak. Oh, ini kasuari. Keren juga ya. Oke. Baru yang dibangun baru sebagian, baru sebagian dibangun. Udah dibangun sih, tapi belum semua. Ini males juga bikin gambarnya ya. Linter-linter gitu. Keren ini, aku kesana kemarin. Oh, udah jadi, Ji? Oh, ya terminal 1 ya, Bu ya. 1 terminal ya. Sebagian, terus sebagian. Punya orang Rhino, Boy. Ah, Di kantor ada yang ngerjain yang gitu-gituan, Rhino grasshopper. aku sendiri. Oh, hebat kan kau. Ya, hebat lah. Ini Ya, 3D orang dari saya kantor apa bayar tuh? teman. 3D so Tapi asik sekarang ini. udah nggak pegang lagi 3D, udah anak-anak aja yang ngerjain, aku udah nggak pegang lagi. Tapi orang kantor ya, bukan lo hire outsource ya. Enggak. Oh dulu masih pegang 3D, sekarang nggak pegang lagi, udah nggak keburu. Sekarang udah teman-teman aja yang ngerjain semua. Pakai apa dulu? 3D Max. Dulu 3D Max, sekarang teman-teman udah pakai SketchUp semua ya, SketchUp sama. Enggak, yang tadi lampu Inkscape. kamu pakai masih pakai SketchUp bisa. Kalau udah aku 3D Max. 3D Max udah, habis itu aku nggak pegang 3D lagi. Habis 3D tahun berapa aku terakhir pegang 3D ya? Udah lama nggak pegang 3D lagi. Pegang duit aja yang penting. Lanjut. Habis itu. Oh, habis. Udah ya. Sip. Ini ada segmen lagi apa gimana, Ji? Hah? Iklan dulu ya. Boleh iklan. Aku sih suka karena kontekstual loh, Boy. Ini Iklan dulu. Ini lagi. cuma satu. Mulu, Ji.
teman-teman order pakat ke @pakat.com apalah itu. Bisa langsung DM saja ke nomor yang tertera di bawah ini. Ini nggak ada iklan dari Batik Fraktal sebagai sponsor utama malam ini. By the way, ini baju Batik Fraktal itu kan. Dari Ditenun. Desain sendiri di webnya langsung jadi. Lalu kita order, jadi dia dikirim. Ada diskon khusus ya? Iya. 20. Wah, besar juga diskonnya kemarin dari Ada diskon. Mana linknya kemarin? Linknya ada kan kemarin? Ada, cuma nggak ada yang baca, gua doang. Langsung ke ditunun.com ya, ditunun.com bisa bikin. Bentar, gue cari ada diskon mana nih? Kalau misalnya pengen diskon, kabarin aja. Iya, betul. Ya, kabari Poppy langsung. Karena Poppy yang ini biasanya promot wanita yang jawab, sekarang Poppy lah. Oh, keren tapi kalau nanti anak-anak gua konser, sponsorin dong Batik Fraktal. Gimana, Pi? Oh iya. Nanti bisa kita atur. Tapi bayar. Ini kaosnya juga enak deh, pakai Gildan soft style. Gildan soft style, enak lah baju nih. Dan terakhir lu kirim tebal banget, panasan pakai kalau di Jakarta. Oke, recommended. Bisa desain sendiri, langsung order jadi dia. Jadi kita support teman-teman kita. Jadi kalau mau beli baju, nggak usah tempat lain, situ aja dah. Di Ditenun, ini IG-nya diskon 30%. Iya, betul. Diskon, silakan. Ada baju karate tadi, baju batiknya sebelah doang. Biar irit, ya kan. Ada yang ditenun mana ya? Tapi itu ada nggak sih, Pi? Apa? Bahannya yang silk gitu, yang jatuh gitu, yang licin gitu? Ada nggak? Ada, Kak. Silakan, nanti cari-cari saja, Kak. Semuanya ada. Keren banget. Mantap. Silakan, Kakak. Oke, sekarang sudah iklannya udah. Udah cukup ya? Gitu banyaknya kok. Kemahalan bayarnya itu nanti. Durasinya terlalu banyak. Silakan lanjut. Ditunun.com ya teman-teman. Kita support teman-teman kita. Kita lanjut. Nah, sekarang sesi pertanyaan aja dari teman-teman nih. Dari 90 orang ini, kalau mau tanya ke Bang Boy silakan. Present atau apa nih? Lanjut. Boy, lo ada kerjasama nggak, Boy? Gue nanya dong. Boy, lo ada kerjasama nggak sama teman-teman sama Bentar ya. arsitek? Kalau nanya, diizinkan dulu baru nanya. Ya. Gue sekarang langsung nanya aja. Oke, silakan, Ocha. Langsung dari Den Haag. Itu tadi, Boy, ada nggak? Kan maksudnya gini, biasanya kan kolaborasi itu paling gampang kan sama orang yang kita kenal. Nah, ya walaupun ladangnya sama-sama konsultan gitu. Ada nggak lo pernah kerjasama dengan atau ngerjain proyek bareng atau sama siapa? Dengan ya pokoknya ya Normi tuh pernah nggak tuh sama siapa lagi sih? Siapa lah 96 9 berapa pokoknya sama anak-anak ITB. Sama ITB. Sama ITB. Dulu sama Aji ya pernah ya, Aji tapi lebih bantuin dia sih. Aji Kain yang 97. 97. 97 dong. Sama Aji, tapi pas awal-awal dia bikin kain lah yang di terus sama Mas Dwi, tapi Mas Dwi lebih bantuin kita justru. Mas Dwi yang Anang ya. Itu kalau kita terlalu banyak lotnya, kadang-kadang lempar ke dia gambar kerja. Mereka masih fokus di drafting ya? Iya. Videonya Anang ya? Dan mereka bisa rapid juga kan, jadi tuh kadang-kadang kalau kita rapid kan belum bisa semua ya. Kadang-kadang kita keteteran kalau rapid, jadi mereka bantuin. Kalau untuk BIM ya, BIM itu namanya apa ya? Jadi sekarang itu nggak pakai CAD lagi, udah pakai BIM atau rapid ya. Mereka bantuin. Paling gitu-gitu aja sih, nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Kalau 98 nggak ada ya? Kau pernah ajak bantu-bantu? Kenapa siapa ya? Sama Tugu pernah tapi nggak jadi. Sama Tugu mahal banget deh, mahalan dia. Sama Romel nggak pernah. Oh sama Jongga sama Erwin pernah, tapi aku bantuin aja, bantu dia RJD ya, aktualisasi RJD. Ya gitu-gitulah, nggak terlalu nih lah. Jadi bilang banyak nggak, dikit. Kenapa nggak banyak? Kan teman sendiri atau justru sama teman sendiri lebih ribet ya?
belum jodoh aja, nantilah kolaborasi. Oh, Nanti kolaborasi lah. kan ada Malak tuh. Oh, Ya kan, Mal? teman-teman silakan. Tuh Doni. Saya siap diajak kerjasama. Ya, proyek di Oke. Jakarta nih susah IPTB. Next pertanyaan. Malah tuh Pertanyaan ngomong berikut. tahu, Mana Hen. malah? Ya sabar makanya. Udah. Oh ya, Ocha, Udah, gue udah. pinggirin dulu. moderator kedengarannya. Ya silakan. Mala Izin bertanya ke moderator kedengaran nggak? kedengeran. Silakan. Ini malah juga sering proyek-proyek negara ya. Silakan. Ya paling kemarin ada beberapa yang iming-iming proyek di Jakarta gitu. Cuman ngelihat aduh ini di Jakarta udah mikirin IPTB-nya segala macam kan kalau termasuk dalam tugas ngurusin perizinan nah kan. Ya, Gimana tuh Boy, banyak di timnya Boy udah adakah yang boleh tahu kalau ada sekarang ada. Sekarang di Jakarta ada. Cuma kemarin udah mati lagi itunya PTB-nya. Jadi kita lagi ngurus. Agak susah juga ngurusnya sekarang. PTSP lagi kan corona ya, agak susah. Sekarang itu kan nanti kan kalau IPTB kan tiap provinsi kan punya ya masing-masing ya. Jadi kalau kita Kayaknya baru di punya Bandung sama proyek Jakarta di aja. katakan punya proyek di Medan gitu ya. Yang ngurus izinnya itu sekarang bukan IMB lagi namanya, sekarang PBG ya namanya, bukan IMB. Jadi kalau ngurus izin itu harus arsitek yang punya IPTB di sana kan. Jadi setiap provinsi kita harus punya link kalau kita punya proyek di mana-mana gitu ya. Nah itu mungkin itu kolaborasinya di situ nanti, kolaborasi sesama arsitek ya. Jadi kalau kita punya proyek katakan di Papua gitu ya, kita harus cari arsitek yang punya IPTB di Papua. Kecuali kalau kita mau ngurus IPTB di sana ya. Jadi mungkin Bentar. IPTB itu apa sih? IPTB itu izin praktek bekerja, apa ya? Izin praktek Izin pelaku teknis bangunan. ya semuanya. bagus, good man. Ya itu Kayak inilah, kayak license lah, SIM. license. Tapi Itu izin SIM dari license. pemerintah, dari provinsi, dari Pemprov, SIM gitu lah. Tapi Boy itu kayaknya baru di Bandung Jakarta aja gitu, apa di daerah lain juga udah ya? Di Ada daerah- beberapa di Surabaya udah Hanya ya. beberapa daerah sih, aku tahu ya. Paling di Jakarta, Bandung. Tapi nanti mau digalakkan semua provinsi, mau dibuat semua provinsi. Nyusahin aja nambah-nambah surat menyurat. Boleh, tapi kita lagi perpanjang IPTB-nya, lagi ngurus, agak susah di Jakarta sekarang perpanjang. Kayak PPKM ya, Nah, diperpanjang. PTSP itu lagi lambat PTSP-nya. Yang lebih susah lagi yang IPTB struktur MFP-nya. Itu juga lebih susah lagi yang ber-FA juga jarang. Iya, tanya atau mau curhat kalau tuh malah. pinjam biasanya kita. Kalau tuh Curhat. struktur sama ME selalu pinjam kita. Ya. Nah itu susah itu. Kadang-kadang sistem ini yang bikin susah ya, ribet sistemnya. Kadang-kadang kalau Jakarta mungkin masih bisa lah kita, karena kita punya teman di Jakarta. Tapi kalau di daerah lain itu udah nggak punya lagi lah kita. Kalau di Jakarta kita masih ada orang teman-teman yang punya IPTB Jakarta masih ada, yang struktur ME masih ada. Ya gitu. Itu mah puas. Anda puas. Mantap. Saya terus terang saya nggak ngerti pertanyaan apa. Ngerti nggak lah, Pis? Papi Ya satu ngerti pertanyaan lagi. Kagak. Itu Doni udah nongol mukanya. Silakan Don, mau tanya. Kenapa dia meremlek doang? Don, gimana Don? Nanya nggak Don? Ya, dia nggak denger loh. Ganti. Ya kedengaran suaranya mungkin. Jadi dia ngapain ya? Video looping kayak itu. Masalah. Udah. Gue yang nanya dong. Oh ya boleh man. Ini kaitan sama pandemi nih, Boy. Ini kan Iya. lama nih. Kita imbasnya ini banyak ya. Kita ke arsitek itu cuma ya karena kita kan ngejar untuk entah itu developer, pemerintah itu sejauh ini
efeknya apa kayak Hersa? Masih bagus kah gitu, atau nggak terpengaruh karena proyek-proyek pemerintah gitu? Kalau swasta sih terus terang ini hampir nggak ada ya proyek-proyek itu, terutama untuk yang bangunan mid-rise gitu itu udah mulai susah, banyak yang berhenti. Tapi kalau pemerintah, kalau dari dengar-dengar itu masih jalan terus. Itu gimana? Masih jalan, Mas. Masih jalan. Kemudian ada rumah sakit ya. Rumah sakit memang jadi nambah banyak malah rumah sakit. Beberapa proyek kayak rumah sakit booming ya. tambah. Rumah sakit booming. Iya, rumah sakit. Selain itu sih ya berkurang sih. Tapi kalau rumah sakit malah kemarin kita ada proyek rumah sakit. Jadi memang sedikit menolong sih proyek rumah sakit ini, Man. Proyek rumah sakit justru yang menolong. Banyak rumah sakit yang renovasi, direhab gitu ya. Nanti atau dibikin bangunan baru. Ada PL, tapi banyakan PL sih kita. PL sama ada tender juga menang kita, tapi banyakan PL. Ya, PL malah bagus kan jadinya, nggak ribet. Kan? Betul. Itu kalian jemput bola atau udah keren aja gitu, jadi ada proyek pasti diundang. Kalau PL langsung diminta, kita ngasih SPH namanya. SPH itu kayak surat SPH itu surat penawaran harga ke rumah sakitnya. Jadi langsung aja, tapi harus di bawah 100 juta biasanya kalau PL. Tapi kalau tender itu berarti lihat LPS ya. Hepsa ini udah masuk listnya mereka ya, udah masuk shortlist mereka kalau butuh konsultan. Kita udah ada di shortlistnya dia lah. Beberapa rumah sakit ya, nggak semuanya juga. Kalau di DKI lumayan terkenal sih. Mantap. Dinkes sih udah tahu Hepsa sih. Kemarin ada beberapa puskesmas. Jadi untuk kalau di Jakarta Hepsa udah lumayan terkenal kalau rumah sakit di Jakarta. Dari swasta ya? Hepsa. Kalau pemerintah ya? Swasta belum. Jadi teman-teman yang di konsultan untuk survive di zaman pandemi ini, kerjakanlah proyek-proyek negara. Betul ya? Kalau BUMN gimana? BUMN nggak ada lagi. Kemarin kita bantuin Angkasa Pura malah nggak jadi proyeknya. Angkasa Pura proyeknya nggak jadi. Ya terus terang BUMN lagi berat semua tuh. Iya. Banyak yang berhenti BUMN. Nggak ada lagi, udah habis. Ya. Tapi untuk lu sendiri fokusnya di arsitektur ya, nggak ada bisnis sampingan. Kalau normal kan bikin kafe ya kan, main kripto ya kan, main kripto gitu lah. Iya gitu. Di konsultan aja, boy. Ini aja kita udah waktunya udah banyak habis ya, artinya apa ya? Oh, berarti ramai lah proyek kau ya di saat yang ya bagi-bagilah sama teman-teman ya. Ya kalau rumah sakit ada, lumayan membantu sih masa-masa pandemi ini. Oke, next Ya, question. makanya kalau kita punya proyek kalau bisa sih seimbang ya, seimbang antara swasta sama pemerintah. Teman-teman yang belum punya PT, ya kalau bisa sih segera aja bikin PT karena lama-lama kan itu proyek kita itu kan jadi portofolio ya. Nanti kalau portofolio itu kan dihitung sebagai poin juga, sebagai poin dari kalau kita ikut tender. Nanti di situ ada poinnya. Jadi kalau kita jadi negara catat tuh ya? Iya, setiap proyek yang kita bayarkan pajak, kan kita bayar pajak nih dari proyek itu. Pajak. Nggak cuma pemerintah sih, swasta juga, proyek swasta. Tapi kalau kita udah punya PT, itu jadi portofolio resmi. Itu dari poin kita. Jadi semakin kita semakin lama kita punya PT, semakin banyak portofolio kita, semakin tinggi poinnya, gitu loh. Mau swasta atau pemerintah asal bayar pajak tercatat ya? Ya, asal bayar pajak ada sebagai portofolio. Mereka ada database project tiap perusahaan ya berarti ya? Iya, enggak. Kita biasanya ada pembuktian. Jadi kalau kita buat proyek, kita disuruh datang satu-satu tuh. Mana surat SPU-mu, mana surat inimu, aktemu,
mana kontrak-kontrak selama ini. Jadi kita banyak satu koper gitu loh. Jadi kalau kita mau ikut tender, kita bawa satu koper dokumen. Nah situ semua kayak surat kontrak, legalitas. Nah itu kita tunjukin ke panitianya. Nah gitu tuh. Itu namanya pembuktian klarifikasi. Pakai elektronik aja, Boy. Validasi lah ya. Pakai elektronik aja di pertama dua koper. Kalau sekarang bisa. Foto Tatap depan muka. kamera gini-gini dokumen. Bisa ya. Sekarang bisa, lewat Zoom bisa sekarang. Oke. Kalau dulu Berikutnya enggak bawa koper kemana-mana. kerenan bawa koper. Berikutnya gue mau denger deh pertanyaan dari Bapak Direktur Properti kita. Tadi gue lihat sekilas ada mukanya. Silakan Pak Ulang dari Panasonic Home. Buat teman-teman, Panasonic bukan cuma jualan AC. Bekas tahu bekas. Nah, kenapa gelap gini? Cuman ini. Serius. Lagi ngapain Pak Direktur? Pak Direktur, Silakan, mau kasih wejangan, mau kasih proyek, monggo Pak. Pak Direktur lagi jaga lilin kayaknya. Mendengarkan aja dulu ya. Caranya nggak masuk kan? Proyek kawasan nggak Pak Boy? Jarang ada direktur properti ngomong kayak orang kan. Terima kasih hadir Pak Ulang ya. Ada, sorry suaranya jelek. Ulangnya nggak bagus. Dengarkan Di dulu Bogor aja. apa di Bogor apa di Cikarang nih? Cikarang. Bogor, kalau Bogor ya. Yang lagi baru ke Cikarang. Oke, siap. Oke, kata titip lah kata-kata mutiara dari lu. Besok saya hubungi. Ya. Apa ya? Baik. Jelas sama mau mulai ya sendiri itu luar biasa buat gue. Katanya tuh ke Pak Direktur, kenapa proyek-proyeknya harus nggak pernah lempar ke ini anak-anak di grup? Ada nantilah pada saatnya ya. Semua indah pada saatnya, betul nggak Boy? Oke, lanjut lagi. Ada segmen lagi Ji? Ada pesan sponsor? Habis kayaknya tinggal kuis kalau ada lo siapin kuis. Gue sih gak nyiapin pertanyaan. Papi mau lempar kuis nggak? Hadiahnya fraktal nih. Hari ini ada kuis disponsori oleh Batik Fraktal. Hadiahnya adalah voucher diskon yang semua orang gak ikut kuis pun bisa ambil. Ada kuis? Ya udah. Aku pikir ini si tamunya dikasih kenang-kenangan. Wih. Ini apa ini kuis ini maksudnya gimana? Oh ya, berarti kenang-kenangan nanti ya. Ini kenapa semua mendadak begini? Ya justru itu. Gak tahu. Ya udah kalau kuis ya udah yang diskon kaos gitu aja. Nah, itu hadiahnya. Silakan nih. Pertanyaannya apa? Lo mau nanyain apa, Pi? Apa ya? Sebutkan 5 sebutkan nama apa tadi? 5 bola itu. Lima apa? Sebutkan nama 5 bola. sekolahnya Boy yang tadi dibuat sekolah. itu. Ya. Sebutkan Ya, nama sekolah tadi. boy yang tadi dibuat. Internetnya jelek. Wah, Ingat nggak? ya berarti bukan rezekimu nak. Kata hati boleh ikut nggak? Kenapa? Kata hati boleh ikut jawab nggak? Dalam 5 hitungan nggak ada boleh. Tapi hadiah tidak Orang diberikan. dalam tidak bisa ikut dong. Aduh. Masuk itu kan Apa nggak nama bisa. sekolah boy tadi? Nggak usah full. Ada sedikit aja. Kotanya. Gua Boy. Kupang. Ngepet dia bisa jawab. Oke, kita mulai. Kenapa kok kasih gampang sekali?
Kasih nggak? Sudahlah. Wih, Kenapa? Kasih dong. tidak ada yang Sudah lah. hadiahnya apa? Kasih Coba saja. kasih lihat hadiahnya. Selamat kepada saudara Doni sudah memenangkan Sudah hadiah nih. kenang-kenangan dari Batik Fraktal. Nanti kita akan kirimkan hadiahnya. Betul, Pokoknya terima aja lah hadiahnya. betul, terima. Nanti Hmm. kasih alamatnya ke Mas Kaos ya. kan ukurannya M ya. Pokoknya L. terima aja. Nggak usah L, terima L, aja, terima aja. apapun itu. Apapun itu terima aja. Kasih ya kan. Untuk Terima dikasih kasih, ya. Don. Selamat. Oke. Makasih. Selamat Yuk. untuk pemenang. Parah. Oke, kita kembali ke Boy. Ini udah waktunya ya. Habis deh 2 jam ini. Thank you Boy buat partisipasinya yang sangat menginspirasi. Sebagai kata-kata penutup lo kasih lah sedikit sepatah dua patah kata buat teman-teman nih. Penutupnya apa ya? Semakin inilah nanti. Oh bentar Boy. Sebelum ke situ, satu pertanyaan terakhir. Eh, Berapa tarif Hepsta? tarif. Tarif. Lukate bus. Ya apapun lah itu istilahnya. Fee-nya berapa? Hitungannya per meter kah, per project kah? Biasanya Rate card lo aja berapa? enggak. Jatuhnya pasti ke Menman sih, Menman. Manpower. Menman itu berapa kita butuhkan untuk menyelesaikan desain ini gitu loh. Ya. Menman, kemudian ya kan ada 2. Menman itu udah termasuk personil sama non personil ya. Biasanya kalau non personil itu kayak biasa biaya untuk katakan topografinya berapa, soil testnya berapa, biaya perjalanan ke surveinya berapa kan gitu kan. Terus kita bayar bayar tenaga ahlinya berapa gitu kan. Jatuhnya di situ. Tapi biasanya kita ngacu ke itu Beda-beda. Contoh Beda-beda berarti. Buku dari PU juga, buku PU itu kan ada standar harga, kan biasanya konstruksinya segini nih, biaya bangunannya. Nanti kita lihat tuh biasanya katakan 1M dari biaya konstruksinya 1M. Biasanya ada persentase dari PU itu rencananya berapa gitu. Tapi kita akan selalu ambil di bawahnya kan biasanya. Saya gitu. Yaudah, net persentase project berapa yang masuk Hepsta? Net persentase project ya. dari pitch 100% udah masuk berapa persen? Agak susah itu. Nggak pernah dihitung. Nggak, maksudnya pasti kan lo punya benchmark dong. Kalau proyek segini berarti gua akan dapat segini, pasti ada lah itu. Nggak mungkin nggak ada. Ya nggak sih? Yang pasti profit lah ya. Nggak pernah sih, itu nggak ada batasannya sih kalau itu. Berapa kali dari Kita biaya berapa kali dari nggak- biaya operasional? Kita nggak gitu sih. Yang penting profit, tapi kadang-kadang nggak profit juga proyeknya. Kadang-kadang kita ambil cuma gara-gara Folio ya. proyek repeat order kan kayak di BI itu kita banyak proyek di BI juga. Kalau teman-teman mau punya mau main di BI, nanti mungkin saya kasih linknya ya. Bisa Apa itu, tapi Boy? daftar dulu itunya di ERP namanya. ERP itu kayak procurement-nya. Jadi kayak ERP ya. Nanti kita kalau kita sesuai dengan itu kebutuhan nanti kita dipanggil. Roster. Tapi kalau nggak ada profit ya kalau BI. Kalau BI kadang-kadang proyeknya nggak profit tapi kita kerjakan. Kenapa kalau nggak ada profit kau bagi-bagi sama kita? Nggak profitnya gini, di luar perhitungan, artinya banyak pekerjaan tambah yang kalau kita addendum nggak untung gitu loh. Artinya gini, kita bikin gambar kerjanya udah sampai detail ya. Udah selesai nih gambar DED-nya, detailnya gitu ya. Diulang Tapi lagi. di lapangan itu ganti orang gitu orangnya kan. Kalau kita addendum cuma 10% kan itunya kan, dari nilai kontraknya kan. Kalau kita addendum nggak untung. Maksudnya 10% padahal kita mengulang kerja kan, seperti kerja 2 kali. Nah jadi Pak, nanti kita dibayar proyek yang baru aja deh. Nah gitu. Oh iya. Baru, Pak.
Dan itu dilakukan sama mereka ya. Enggak janji manis saja dia. Ya. Jadi teman-teman silahkan daftar IRP BI. Lumayan portfolionya BI ya kan. Bikin apa tuh? Counter. Itu banyak Counter rumah dinas, kayak rumah dinas, interior. Itu banyak tuh. Lumayan lah ya. Lumayan Oke. nilainya. Karena PL itu di sana 250 juta PL. Bisa langsung tunjuk 250 juta. Dulu teman kita ada di situ, Rijal. Besar ya, PL-nya ya. Anak 2000 kalau kalian tahu ya. Anak 2000 Rijal Kurniawan. Rijal Kurniawan anak Rizal. Iya. anak Surabaya. Sekarang udah resign ya. Ada Bobby sekarang. BRI Yobi. Very ya. Oke. Sip. Berarti kita simpulkan untuk soal fee yang penting profit. Gitu aja ya. Betul ya? Nah. Oke, kata-kata penutup Boy, silakan. Kita closing saja, sudah waktunya. Aku penutup nggak ada. Yang penting kita ngerti. Kasihlah sedikit ya kan. apa penutupnya? Ya, oke. Ya semoga kita semakin ke depan semakin berkolaborasi lah. Amin. Ya nggak tahu lah gimana caranya ya nanti. Yang mudah-mudahan ketemu lah ya gimana jalannya jodohnya seperti itu. Amin. Semakin ini loh ya. Mungkin ada lah nanti jalannya kolaborasi ya teman-teman. Don semangat Don. Siap. Doni. Amin. Selalu. Semangat Don. Kalau bisa Doni sih teman-teman yang kolaborasi gajinya kayak sebagai euro arsitek tuh sih. Doni. Kalau kolaborasi arsitek harus punya PT sih kalau gue bilang ya, atau punya firma CV ya, atau CV atau PT. Karena kalau semakin lama itu pengalaman kita dihitung sebagai itu, pengalaman kita sebagai portofolio, jadi sebagai dokumen resmi juga. Kalau aku ltd.co boy, bukan PT. Kalau bikin PT nanti apa? Mungkin namanya udah tercatat di PT di sana kali ya. Panama. Mungkin kan perusahaan apa si Vietnam mau bikin PT di sini lo yang pegang gitu. Jadi lo harus tahu surat-surat gila tadi itu yang banyak itu harus disiapin gitu ya. Kalau Kalau awal sih nggak banyak ya, kayak kita aja. kalau foreign company bikin PT di Indonesia harus pakai gitu-gituan juga. Oh, Iya dong. Masa dapat pakai berapa? betul. tergantung sih, tergantung modalnya Don. Mana ada orang Jepang minta aku bikin PT ya, tapi minimal kalau nggak salah 1 M ya modalnya. Oh ya, pas bikin PT Bisa, kan ada bisa. modal di store ya boy ya. Betul ya. Modal yang Tapi dilihat. modalnya lebih besar kalau nggak salah, modal itunya, modal awalnya. Dulu itu pas bikin PT kan di akta harus ada, pas buat aktenya harus buat ada modal di store ya. Kalau zaman gua dulu bisa bohong-bohongan aja tuh modal di store. Kalau zaman lu gimana? Bisa. Bukan ada modal di store. Sama. Masih bisa sekarang sama. Masih bisa ya? Iya. Aman Bang. Kita nggak perlu menyetor 1M, 3M. Masih bisa itu ya. Oke, itu aja teman-teman. Pembicaraan yang kok jadi serius betul ini. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih teman-teman udah melihat pembicaraan yang cukup serius. Minggu depan siapa yang bicara? Kita polling dulu, polling. Polling lagi. Siapa? Polling dulu ini cuma 10 Malam. menit. Suara robot dari mana sih? Ada WA. Pulang ya? Tadi mengganggu banget. Iya, Minggu gue depan nggak siapa susah nih? dengar. Ramala ya, Ramala. Pelaku Ramala. Gue nggak dengar tadi suara robot. Dengar juga, dengar robot terus dari tadi. Doni tuh. Iya, gitu sakit kuping gue. Udah gua denger masa gua. Tuh. Aduh. Iya lo Hen. Kayak Seseorang kayak suara listrik gitu loh. Di lo Hen. Tuh cuma Doni doang sama gue yang denger. ada pesan yang tidak terlihat. Gua dengar juga. Gua dengar Iya, juga. gue denger. Dah, kita Saya tutup. Jangan mic gua mute ya, hilang nggak suaranya? Iya, lu kayaknya Hen. Hilang. Hilang. Emang Henry nih emang. Ah, lu Oh, enak. pantes. Ah, udah lu diem aja, Hen. Nah, bunyi lagi. Nggak, gue mau nanya, gue mau nanya yang buat itu template Zoom-nya siapa tuh? Yang pakai batik Fralta. Wis. PRO.
Enggak Kopi dong, dong. pakai ditenun dong, ditenun. Apa? Apa? Kopi lah batik fraktalnya nih. Oh, oke. Kalau misalnya kalau Lo mau kalau pesen? misalnya nggak disponsorin sama Batik Fraktal, siapa yang buatin template-nya? Terus template-nya gambar apa dong? Kita lihat nanti. Gak ada gambar, makanya Terga- kita cari sponsor. Tergantung sponsor. Ini sponsor paling besarnya Fraktal Nanti ini. kita closing dulu acaranya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama kita dalam Bridge Stay malam ini. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, Boy. Boy juga nanti dapat kenang-kenangan, tapi nanti kirim Oh, aja iya. ya Boy alamat. Kasih lihat lebih kenang-kenangan buat. Oh ya, malam kenang-kenangan ini. buat Boy. Sampai lupa. Apa tuh, Be? Oh, Boy Jangan akan kasih lihat. mendapatkan gimana sih caranya? Oh, Boy akan mendapatkan tas tenun dari Tiki Tenun. Yeay. Hadiah gua apa tadi? Mantap. Janganlah Anda. Hadiah Nah, kuis ini- tadi apa? Dari Hadiah daerah kuis. Seribu Dolok ini, Boy. Dari ibu-ibu. Iya, betul. Iya, kita bikinnya daerah situ. Ah, serius? Betul. Dari sana. Kita daerah situ. Yang Kasih gambar besar, Ji. yang nenunnya di daerah situ. Ntar gambar besar apaan? Dan ada kawannya Boy. Itu yang nenun itu jauh-jauh gitu. Kemudian ada salah satu alat tenunnya tulisannya XTC. Dari Bandung ya, Kak? Dari Bandung. Iya, dari Bandung. Ya, kasih lihat, Pi. Oh, dari Barang- mana? Kasih lihat kenang-kenangan buat bicara kita malam ini. ini. Wah, keren. Nanti banget. minta alamatnya ya, Boy. Oke, siapin. Thank you, Bi. Terima kasih, Bi. Hadiah kuis mana hadiah kuis? Dari kuis kau terima aja lah nanti. Jangan Kalau yang nanya, terima aja. kalau yang nanya nggak dapat ya? Potongan lain sisa tadi. Jadi Oke, narasumber terima kasih, minggu depan kawan-kawan. dong. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Thank you teman-teman. Yo, ini Terima.